Jika Abu Nawas kalah, ia harus pindah agama. Tapi yang terjadi justru mengguncang dunia. Hari itu, langit Baghdad mendung. Tapi bukan mendung biasa. Bukan sekadar awan menggantung. Melainkan mendung yang membawa firasat. Firasat bahwa hari itu akan ada adu logika, adu harga diri, adu keyakinan, dan mungkin adu nasib. Dari gerbang kota yang megah, masuklah iring-iringan kereta kuda berhias emas. Panji-panji tinggi menjulang. Lonceng berdenting pelan. Dan di dalam kereta, seorang pendeta asing dari tanah Eropa. Tinggi besar. Berjubah putih seperti salju yang belum diinjak. Lehernya tergantung salib sebesar panci. Dan hidungnya selalu mengarah ke langit, seolah meremehkan bumi. Namanya, Pendeta Zakaria van der Donk. Dari gereja tertinggi di barat. Datang hanya untuk satu tujuan. Menantang Abu Nawas. Tapi ini bukan tantangan biasa. Ia berkata lantang di depan pasar. Jika Abu Nawas kalah, maka ia harus meninggalkan agamanya. Tapi jika aku kalah, aku akan ikuti jejak Abu Nawas dan masuk Islam di hadapan dunia. Satu kota gempar. Sebagian gemetar. Sebagian penasaran. Sebagian lagi, sibuk mencari tempat duduk terbaik untuk menonton sejarah. Tapi tak ada yang tahu bahwa yang terjadi nanti bukan sekadar debat. Bukan sekadar saling lempar ayat. Tapi pertarungan dua dunia. Logika dan keangkuhan. Iman dan kesombongan. Kebenaran melawan ego. Dan yang lebih mengejutkan, yang luluh bukan hanya sang pendeta, tapi juga dunia yang menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikayat Abu Nawas, tempat di mana logika dibolak-balik, iman diuji, dan kebenaran seringkali muncul dari tawa yang paling sederhana. Kisah kali ini bukan sekadar cerita, bukan pula sekadar hiburan. Ini adalah kisah tentang pertarungan dua keyakinan. Seorang pendeta dari Eropa, yang katanya belum pernah kalah debat, datang jauh-jauh ke Baghdad hanya untuk satu tujuan. Menaklukkan Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak datang membawa kitab berjilid-jilid. Tidak bawa pasukan. Tidak bawa gelar. Ia hanya datang dengan satu: akal sehat dan hati yang jernih. Debat ini akan membuatmu berpikir, tertawa, lalu mungkin menangis diam-diam di akhir. Dan kalau kamu pernah dihina karena keyakinanmu, didebat oleh orang yang hanya ingin menang, bukan mencari kebenaran, atau melihat seseorang yang akhirnya menemukan cahaya setelah tenggelam dalam kesombongan, tulis di kolom komentar, aku pernah. Karena kisah ini bukan hanya milik Abu Nawas. Ini kisah kita semua, yang terus mencari jalan pulang ke kebenaran. Lewat pertanyaan, perdebatan, dan sepotong cahaya dari langit yang tak pernah padam. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan loncengnya. Karena di episode kali ini, kita akan menyaksikan debat paling menggetarkan sepanjang sejarah Baghdad. Dan mungkin, sepanjang hidupmu. Pendeta dari barat dan kekacauan di Istana Timur. Baghdad pagi itu seperti biasa. Pasar penuh teriakan. Jalan berdebu oleh langkah unta. Dan warung kopi dipenuhi orang yang berdebat soal harga roti dan makna hidup, secara bersamaan. Tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan berubah jadi sejarah. Karena dari arah barat kota, datanglah iring-iringan kereta kuda yang tak biasa. Berlapis emas, dihiasi lambang salib. Dikawal oleh penjaga asing yang memakai baju besi. Dan membawa panji tinggi bertuliskan bahasa Latin. Warga Baghdad mulai berdatangan. Sebagian berbisik pelan, sebagian lagi sudah naik ke atap rumah untuk melihat lebih jelas. Lalu dari kereta utama, turunlah sosok yang segera membuat semua orang menahan napas. Tinggi besar. Jubah putihnya tebal dan menjuntai sampai tanah. Lehernya digantungi salib perak sebesar panci masak. Wajahnya bersih, tapi dingin. Dan hidungnya mengarah ke langit, seolah ingin bicara pada Tuhan tanpa perlu menunduk. Namanya,
Pendeta Zakaria van der Donk. Konon, dia adalah pendeta utama dari salah satu gereja paling besar di Eropa. Sudah berdebat dengan ratusan ulama, filsuf, dan tokoh lintas agama. Dan hari ini, ia datang ke Baghdad dengan satu misi. Ia tidak datang membawa salam. Tidak datang membawa dagangan. Ia datang membawa tantangan. Dengan suara lantang, ia berdiri di tengah pasar utama Baghdad dan berkata, "Wahai umat Islam, kirimkan padaku orang paling cerdas di antara kalian. Aku akan buktikan bahwa agamaku lebih logis daripada keyakinan kalian. Jika aku kalah, aku akan memeluk Islam. Tapi jika kalian kalah, kalian harus mengaku di depan dunia bahwa kalian hidup dalam kebohongan." Kerumunan membisu. Beberapa orang gemetar. Yang lainnya bersembunyi di balik keranjang kurma. Dan ada juga yang pura-pura sibuk menghitung koin, padahal belum belanja apa-apa. Kabar itu menyebar lebih cepat dari pedagang air. Kurang dari 1 jam, seluruh Baghdad sudah tahu. Pendeta asing menantang ulama Baghdad dalam debat terbuka. Istana pun geger. Raja Harun al-Rashid, yang biasanya tenang seperti permukaan danau, kini gelisah. Ia memanggil seluruh menteri, ulama, dan cendekiawan untuk rapat darurat. Semua duduk bersila, wajah tegang. Gulungan kitab dibuka. Tapi satu persatu, para ahli ilmu menggelengkan kepala. "Ampun, Baginda." Logika pendeta itu terlalu tajam. Ia menyusun argumen seperti ular melilit mangsa. Satu kata salah, satu ayat terpeleset, dan habis sudah martabat kita. Raja menunduk. Tak ada yang mau maju. Tak satu pun. Semua merasa terlalu kecil untuk berhadapan dengan raksasa debat dari Eropa. Hingga, terdengarlah satu suara dari pojok ruangan. Pelan. Tapi pasti. Kalau hanya meladeni orang yang sok pintar. Serahkan saja padaku. Semua kepala menoleh. Dan di sana, berdiri seorang laki-laki dengan baju usang. Sandal jepit patah satu. Dan senyum tengil yang entah kenapa, justru bikin semua orang merasa lebih tenang. Abu Nawas. Sang raja mengangkat kepala. "Engkau yakin bisa menghadapinya, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Yang penting, siapkan teh manis. Karena ini akan panjang dan lucu." Raja ingin tertawa, tapi masih ada khawatir. Pendeta van der Donk bukan orang sembarangan. Tapi Abu Nawas hanya mengangguk. Kebenaran itu seperti cahaya, Baginda. Ia tidak butuh banyak argumen. Cukup dibuka dan ia akan menyinari sendiri. Raja pun mengangkat tangan dan berkata, "Baik. 3 hari dari sekarang. Di alun-alun Baghdad, di hadapan seluruh rakyat dan tamu dari kerajaan lain. Kau akan mewakili kami semua." 3 hari kemudian, pasar Baghdad tutup lebih cepat. Para pedagang berhenti jualan demi berebut tempat duduk. Pohon-pohon kurma dipanjat. Anak-anak dibopong ke pundak. Dan dari segala penjuru kota, orang-orang berkumpul di satu tempat. Debat terbesar sepanjang sejarah Baghdad akan dimulai. Ember kosong, segelas air, dan serangan pertama dari barat. Hari itu, alun-alun Baghdad penuh sesak. Lebih ramai dari pasar saat Idul Fitri. Orang-orang rela datang dari desa seberang sungai. Bahkan ada yang naik unta semalaman demi menyaksikan apa yang mereka sebut debat akbar langit dan bumi. Tenda-tenda didirikan. Karpet digelar. Penjual kacang rebus dan roti pipih panen besar-besaran. Dan di bawah pohon kurma tertua di Baghdad, seorang lelaki tua berdoa sambil berkata, "Ya Allah, lindungi lidah Abu Nawas, sebagaimana engkau lindungi Nabi Musa dari lidah Fir'aun." Kemudian dari arah barat alun-alun, muncul iring-iringan megah. Kitab-kitab tebal dibawa oleh pembantu-pembantu muda. Gulungan perkamen, papan tulis kayu, pena dari perak. Dan bahkan piala emas kosong, disiapkan seolah pendeta sudah menang sebelum mulai. Zakaria van der Donk, sang pendeta, naik ke panggung dengan langkah lambat tapi penuh rasa menang. Ia memandangi rakyat Baghdad seperti seorang guru memandangi murid-murid yang bodoh. Lalu dari sisi timur, datanglah Abu Nawas. Tidak di atas kuda. Tidak dikawal pengawal. Hanya seorang diri.
berjalan santai. Dengan baju kusut, sorban miring, dan satu ember kosong di tangan kiri, serta segelas air bening di tangan kanan. Pendeta melihat itu, lalu mendengus. "Mana kitab sucimu?" tanyanya meremehkan. Abu Nawas tersenyum. "Kitab suciku tak perlu kubawa, karena ia ada di hati. Dan sisanya cukup kubawa di kepala." Sorakan kecil mulai terdengar dari penonton. Pendeta tak senang. Ia mengangkat tangan, dan berkata dengan nada penuh tantangan, "Mari kita mulai. Aku akan tanya satu pertanyaan sederhana. Jika Tuhanmu itu satu, tidak beranak, dan tidak diperanakan, mengapa dalam kitab kalian, Tuhan sering menyebut dirinya dengan kata, 'Kami'?" Suasana alun-alun langsung hening. Beberapa orang bahkan menahan napas. Pendeta tersenyum puas, yakin bahwa ia sudah menciptakan jurang logika. Tapi Abu Nawas hanya duduk di lantai panggung, meletakkan ember kosong di sampingnya, mengangkat gelas air perlahan, lalu meneguk sedikit. Setelah itu, ia menatap pendeta dan menjawab, "Wahai pendeta, kata, 'kami', itu bukan berarti Tuhan lebih dari satu. Itu adalah bahasa keagungan. Sama seperti ketika seorang raja berkata, 'Kami titahkan.' Padahal yang bicara hanya satu orang. Itu bukan tentang jumlah. Itu tentang kemuliaan. Dan kemuliaan tak selalu bisa kau pahami dengan matematika." Sorakan rakyat membahana. Pendeta menahan amarahnya. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas, lalu langsung menyerang lagi. "Baik. Kalau Tuhanmu Maha Kuasa dan tidak pernah tidur, siapa yang menjaga langit dan bumi sebelum ia menciptakan manusia?" Suasana memanas. Beberapa orang berbisik, "Ini pertanyaan berat." Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Ia menunjuk ke arah langit, lalu ke arah matahari yang bersinar terang di atas panggung. "Pertanyaanmu seperti menanyakan, siapa yang menjaga api sebelum manusia membuat korek? Tuhan kami tidak butuh dijaga, karena Dialah penjaga segala. Tuhan kami tidak butuh dibantu, karena Dialah yang mencipta waktu." Pendeta terdiam sejenak. Tiba-tiba, seorang anak kecil dari barisan depan berseru, "Kalau begitu, Tuhan kita lebih hebat." Rakyat pun bersorak, tertawa, tapi juga menangis. Karena dari mulut Abu Nawas, kebenaran terasa ringan, tapi menghunjam sampai dada. Raja Harun al-Rashid berdiri dari tahtanya dan berseru, "Debat ini belum selesai. Lanjutkan besok. Dan pastikan seluruh rakyat menyaksikan, karena ini bukan sekadar debat. Ini cahaya yang sedang turun dari langit." Ember kosong, segelas air, dan pelajaran tentang wadah. Pagi hari kedua. Matahari belum sepenuhnya naik. Tapi alun-alun Baghdad sudah seperti lautan manusia. Orang-orang datang lebih awal dari kemarin. Bawa tikar, termos, kacang rebus, dan harapan besar bahwa hari ini, mereka akan menyaksikan lagi bagaimana kebenaran dikalahkan. Bukan dengan marah, tapi dengan tawa dan akal sehat. Pendeta Van der Dong datang lebih awal. Wajahnya tegang. Kitab-kitabnya lebih banyak. Ia membawa gulungan tambahan, bahkan peta-peta tua tentang sejarah dunia. Tapi matanya terlihat letih. Sementara dari sisi seberang, Abu Nawas datang dengan langkah ringan. Masih membawa ember kosong dan segelas air. Wajahnya santai. Bajunya masih kusut. Dan ia sempat menyapa penjual roti di pinggir panggung sebelum naik ke atas. Pendeta tak tahan. "Hei Abu Nawas," teriaknya, "apakah kau tidak menganggap debat ini serius?" Abu Nawas mengangkat gelas airnya dan menjawab, "Justru karena aku serius, aku harus tetap santai. Karena kebenaran tak perlu dibela dengan urat leher. Tapi cukup dengan satu hati yang tenang." Pendeta menggeram. Ia membuka debat dengan satu pertanyaan. Jika Tuhanmu tidak butuh bentuk, bagaimana Dia bisa dekat dengan manusia? Bukankah Tuhan yang tak bisa dilihat itu jauh dan tidak peduli?
Semua menahan napas. Pertanyaan ini berat. Menggoda secara emosional. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia duduk di lantai panggung, meletakkan gelas di samping ember kosong. Lalu ia menuang air itu perlahan ke dalam ember. Airnya hanya sedikit, setengah gelas. Tapi suara air jatuh ke dasar ember hening itu, terdengar oleh semua yang hadir. Lalu Abu Nawas berkata, "Air ini, tetaplah air. Tapi jika kutuangkan ke gelas, ia berbentuk gelas. Jika ke kendi, ia berbentuk kendi. Jika ke danau, ia tak berbentuk. Tapi tetap air. Begitu pula Tuhan. Ia tidak butuh bentuk. Tapi ia dekat, karena dia memenuhi semua wadah. Bukan wadah jasmani, tapi wadah hati." Suasana hening. Seseorang dari barisan penonton tiba-tiba berseru, "Allahu Akbar." Dan orang lain menyusul. Air tetap air. Dan Tuhan tetap Tuhan. Pendeta tampak terguncang. Tapi masih berdiri. Ia bertanya lagi. "Lalu, jika Tuhanmu begitu dekat, mana buktinya? Apa yang membuktikan Tuhanmu ada? Kita tidak bisa melihatnya, bukan?" Abu Nawas berdiri. Ia menunjuk ke arah matahari yang mulai naik perlahan di langit Baghdad. "Kau lihat matahari itu? Tentu. Kau bisa menatapnya lama-lama?" "Tidak." "Tapi kau tahu ia ada?" "Ya." "Begitu juga Tuhanku. Tak bisa kutatap dengan mata ini. Tapi kurasakan hangatnya di dada." Penonton meledak. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang menangis. Ada yang memeluk temannya tanpa alasan jelas. Karena logika Abu Nawas, tidak melawan, tapi menenangkan. Pendeta terdiam. Ia ingin membalas. Tapi tenggorokannya tercekat. Lalu ia berkata pelan, "Kita lanjutkan besok." Dan turun dari panggung dengan langkah yang lebih pelan dari sebelumnya. Malam itu, Pendeta Van der Donk tidak makan malam. Ia duduk di kamarnya yang mewah, menatap salib di lehernya. Ia mencoba membaca kitab sucinya. Tapi makin ia baca, makin banyak pertanyaan muncul. Di sudut kota Baghdad, Abu Nawas duduk di warung kopi. Dikelilingi orang-orang yang bertanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau begitu tenang?" Abu Nawas tertawa. "Karena kebenaran, seperti matahari. Tak butuh aku membelanya. Aku hanya perlu menyingkap awan." Hari ketiga. Udara Baghdad terasa aneh pagi itu. Tenang, tapi menegangkan. Seolah seluruh kota sedang menahan napas. Alun-alun lebih padat dari 2 hari sebelumnya. Tidak hanya warga Baghdad. Datang pula utusan dari negeri tetangga, para ulama, para pedagang asing, bahkan penulis sejarah yang datang hanya untuk mencatat. Apa yang terjadi jika Abu Nawas kalah? Tapi di hati banyak orang, mereka tahu, yang akan kalah bukan Abu Nawas. Tapi mungkin, kesombongan itu sendiri. Pendeta Van der Donk datang dengan wajah berbeda. Tak seangkuh kemarin. Tak sesegar biasanya. Ia datang terlambat. Matanya sembab. Jubahnya tidak serapi sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia duduk sebelum dipersilakan. Lalu perlahan berdiri dan berkata, "Hari ini aku hanya ingin satu pertanyaan. Dan jika kau bisa menjawabnya, maka aku akan menepati janjiku. Pertanyaanku, jika Tuhanmu itu benar, dan hanya satu, mengapa ada begitu banyak agama di dunia ini?" Penonton menegang. Bahkan Raja Harun al-Rashid memiringkan tubuhnya ke depan. Abu Nawas berdiri. Tidak terburu-buru. Ia menatap seluruh penonton terlebih dulu. Lalu matanya beralih ke langit. Langit cerah. Dan di sana, tampak sebuah pelangi kecil yang melengkung lembut di sisi barat Baghdad. Abu Nawas menunjuk ke sana dan berkata, "Wahai pendeta, kau lihat pelangi itu?" "Tentu." "Pelangi itu berasal dari apa?" "Dari cahaya matahari."
Tapi warnanya banyak? Iya. Apakah kau akan mengatakan bahwa matahari itu banyak, hanya karena pelanginya berwarna-warni? Tentu tidak. Begitu juga dengan agama. Agama sejatinya satu. Tapi manusia, melihatnya dengan mata berbeda. Dengan hati berbeda. Dan, menafsirkannya dengan ego yang berbeda. Penonton menunduk. Bukan karena bosan. Tapi karena hati mereka mulai pecah. Abu Nawas melanjutkan. Tuhan tidak membingungkan kita. Kitalah yang membingungkan diri sendiri. Kita ubah wahyu jadi alat kuasa. Kita ubah cinta jadi perang. Kita ubah cahaya jadi senjata. Padahal, cahaya tetaplah cahaya. Ia menyinari siapapun yang mau membuka jendela. Pendeta Van der Dong terdiam. Kakinya goyah. Tangannya gemetar. Dan dari sudut matanya, jatuh satu tetes air mata. Ia berlutut perlahan. Lalu duduk. Lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tanpa suara. Tapi lebih keras dari 1000 argumen. Abu Nawas hanya diam. Ia tidak mengejek. Tidak tersenyum menang. Ia hanya menunduk. Dan mengangkat gelas airnya. Air yang sejak hari pertama tidak pernah habis. Air yang ia bawa bukan untuk diminum. Tapi untuk menyiram hati yang mulai mengering karena kesombongan. Debat hari ketiga belum resmi selesai. Tapi suasana di alun-alun Baghdad sudah berubah. Bukan lagi tempat adu argumen. Bukan lagi panggung pembuktian. Kini, tempat itu terasa seperti masjid yang terbuka langitnya. Hening. Tertunduk. Dan seluruh hati tertuju pada satu sosok. Pendeta Van der Dong. Ia masih duduk. Tangan menutupi wajah. Tubuhnya berguncang pelan. Dan tangis yang tadi pelan, kini mulai terdengar jelas. Satu persatu, orang mulai menangis. Tak tahu kenapa. Tak tahu karena apa. Mungkin karena mereka tahu. Mereka sedang menyaksikan bukan kekalahan, tapi kemenangan batin seseorang. Yang selama ini hidup dalam benteng sombongnya sendiri. Dari atas singgasananya, Raja Harun al-Rashid berdiri. Suara raja biasanya lantang. Tapi kali ini, bergetar seperti suara ayah yang menyaksikan anaknya kembali pulang. Wahai pendeta, jika hatimu sudah sampai, maka pintu ini terbuka lebar untukmu. Pendeta tidak langsung menjawab. Ia perlahan membuka tangannya dari wajah. Matanya merah. Napasnya berat. Tapi suaranya penuh kejujuran. Aku datang ke sini untuk membuktikan bahwa aku benar. Tapi yang terjadi, justru aku dibuktikan bahwa aku belum pernah benar-benar mencari. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang gelar. Dalam kabut dogma. Dalam keyakinan yang tidak pernah aku pertanyakan sendiri. Tapi hari ini, aku melihat cahaya. Bukan lewat kekerasan. Bukan lewat paksaan. Tapi lewat seorang laki-laki miskin. Yang membawa ember kosong dan segelas air. Dan lewat dia, aku mengenal Tuhan yang tak butuh menang. Tapi cukup membuatku menunduk. Semua terdiam. Abu Nawas berdiri. Ia melangkah pelan. Mendekati pendeta. Lalu duduk di sebelahnya. Ia tidak bicara. Hanya menepuk pundaknya. Pendeta Van der Dong menatap langit. Lalu menunduk. Dan di depan seluruh rakyat Baghdad, ia sujud. Di panggung debat. Di tengah kota. Di bawah matahari Baghdad yang tidak berawan. Ia sujud. Bukan karena kalah. Tapi karena sadar. Air mata mengalir tak tertahan. Takbir berkumandang dari segala arah. Ada yang sujud syukur. Ada yang memeluk orang di sebelahnya. Ada yang melempar kurma ke langit saking bahagianya. Dan dengan suara gemetar, pendeta berkata, "Aku bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Tangis pecah. Ada yang berteriak haru. Ada yang mengangkat anaknya tinggi-tinggi sambil berkata, "Lihat, nak. Ini bukan sekadar debat. Ini cahaya yang turun ke bumi." Abu Nawas memeluk pendeta itu, lalu berbisik di telinganya, "Kau tidak kalah, sahabatku. Justru, kau menang. Karena hari ini, kau berani menemukan kebenaran yang selama ini kau hindari." Pendeta, yang kini bukan lagi Van der Donk, tersenyum. "Kalau sejak awal aku tahu, debat ini membuatku bersujud. Mungkin aku akan datang lebih awal." Abu Nawas tertawa. "Tak apa. Tuhan selalu punya waktunya sendiri." Hari itu diabadikan dalam sejarah Baghdad sebagai hari di mana seorang pendeta asing datang untuk menaklukkan Abu Nawas. Tapi yang ditaklukkan justru adalah kesombongan dirinya sendiri. Dan Baghdad tidak pernah sama lagi. Kabar tentang pertobatan Van der Donk menyebar seperti angin gurun yang tak bisa dihalangi. Bahkan sebelum unta-unta kembali ke kandangnya, negeri-negeri tetangga sudah mendengar. Pendeta terbesar dari barat telah bersujud di Baghdad. Ia masuk Islam, bukan karena kekalahan fisik, tapi karena dikalahkan oleh satu ember kosong dan segelas air. Di Eropa, kegemparan meletus. Gereja-gereja tinggi mengadakan rapat darurat. Para raja merasa harga diri mereka runtuh. Dan akhirnya, satu keputusan besar diambil. Kirimkan 3 pendeta terbaik ke Baghdad. Jika bisa, ambil kembali Van der Donk. Jika gagal, bungkam Abu Nawas. Hari Jumat pagi, saat rakyat Baghdad bersiap ke masjid, tiba-tiba, alun-alun kembali berguncang. 3 kereta kuda berhenti di depan gerbang kota. Turunlah 3 orang pendeta. Jubah emas dan ungu. Tongkat tinggi berlapis perak. Tatapan dingin dan bibir seperti baru kalah taruhan kambing. Mereka langsung bertanya, "Di mana Abu Nawas?" Suasana menegang. Tapi kemudian, terdengar suara santai dari atas pohon kurma. "Di sini. Lagi rebahan. Dekat sama Tuhan. Katanya kalian suka yang tinggi-tinggi, kan?" Semua menengok. Dan di sana, Abu Nawas duduk santai di dahan pohon, makan kurma, dan tersenyum seperti biasa. Penonton meledak tawa. Tapi ketegangan belum usai. Pendeta pertama menunjuk tajam. "Kami datang untuk meluruskan Van der Donk." Ia tersesat. Dari balik panggung, muncullah Van der Donk, yang kini telah mengganti namanya menjadi Abdul Rahman. Ia berkata tenang, "Dulu aku yang buta. Kini aku melihat. Kalian datang membawa api. Tapi aku sudah merasa hangat dari cahaya yang lebih damai." Pendeta kedua maju. "Kami ingin menantang Abu Nawas." Debat terbuka. Hari ini juga. Rakyat langsung sorak. Trio pendeta versus Abu Nawas. Gelarkan karpetnya. Ini pasti seru. Debat dimulai. Pendeta ketiga membuka. "Jika Al-Quran kitab sempurna, mengapa banyak tafsir? Bukankah itu membingungkan?" Abu Nawas turun dari pohon. Duduk di lantai. Ambil 1 pisang. Kupas. Lalu berkata, "Coba tanyakan rasa pisang ini ke 10 orang. 1 bilang manis, 1 bilang agak asam, 1 bilang seperti kenangan mantan. Apakah pisangnya salah? Tidak. Yang berbeda hanya lidahnya." Ledakan tawa dan takbir terdengar serempak. Pendeta kedua langsung maju. "Kalau Tuhanmu tak punya anak, bagaimana dia mencintai manusia?" Abu Nawas memegang apel dan menjawab, "Apel ini dari pohon apel. Bijinya pun apel. Kalau Tuhan melahirkan anak, maka anaknya pun harus jadi Tuhan. Tapi kalian bilang, anak Tuhan lahir, disalib, lalu mati." Ia menatap pendeta itu dan bertanya lembut,
Tanya pada hatimu. Apakah Tuhan bisa mati? Pendeta terdiam. Bibirnya bergerak-gerak. Tapi suara tak keluar. Pendeta ketiga mencoba serangan terakhir. Tapi Injil mengajarkan cinta. Abu Nawas tersenyum. Islam juga. Tapi Islam tidak mengajarkan cinta sambil menjual dosa. Cinta, dalam Islam, datang bersama tanggung jawab. Bukan hanya pengakuan lisan, tapi perbuatan dan pertobatan. Raja berdiri dari tahtanya. Sudah cukup, katanya tegas. Aku ingin dengar dari kalian bertiga. Apa yang kalian rasakan setelah mendengar logika ini? Pendeta pertama menunduk. Aku tidak bisa menyangkal. Kata-kata Abu Nawas seperti pukulan cinta dari langit. Pendeta kedua mulai menangis. Selama ini kami diajarkan dogma. Tapi baru kali ini, kami benar-benar diajak berpikir. Pendeta ketiga berkata pelan. Beri kami waktu. Tapi hatiku mulai terbuka. Abu Nawas berdiri. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menunjuk. Ia hanya berkata, aku tidak ingin kalian kalah. Aku hanya ingin kalian menemukan. Malam itu, seluruh Baghdad kembali sunyi. Tapi bukan sunyi karena takut. Melainkan sunyi karena jiwa-jiwa sedang berzikir dalam diam. Dan keesokan paginya, tiga pendeta itu kembali ke alun-alun. Pagi itu, Baghdad masih dibalut keheningan. Tapi bukan keheningan takut. Bukan pula keheningan bingung. Melainkan keheningan orang-orang yang sedang bersiap menyaksikan keajaiban lanjutan dari cahaya kemarin. Tiga pendeta yang kemarin datang penuh arogansi. Kini muncul kembali di alun-alun. Tapi mereka berbeda. Tak lagi mengenakan jubah emas. Tak lagi membawa kitab atau tongkat. Tak lagi mendongakkan kepala. Mereka datang dengan pakaian sederhana, langkah pelan, dan kepala tertunduk. Seluruh rakyat Baghdad berkumpul lagi. Tak ada pasar, tak ada dagangan. Hari itu, semua hati seolah diarahkan ke satu panggung kecil, tempat di mana kebenaran sebelumnya menetes perlahan, dan kini siap membanjiri jiwa-jiwa. Raja Harun al-Rashid keluar dari istana. Ia berdiri dan berseru. Wahai tamu dari barat, apakah kalian datang untuk menantang, atau untuk mencari? Pendeta pertama menjawab. Kami datang bukan lagi untuk membantah, tapi untuk menyerahkan diri. Pendeta kedua melanjutkan. Semalam kami tak bisa tidur. Bukan karena kalah, tapi karena hati kami akhirnya berani bertanya. Dan untuk pertama kalinya, tidak kami jawab dengan sombong. Pendeta ketiga meneteskan air mata. Kami bersaksi hari ini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Takbir menggema. Tangis pecah di mana-mana. Ibu-ibu memeluk anaknya. Ayah-ayah menatap langit dengan mata basah. Anak-anak ikut sujud walau belum tahu apa arti semua ini. Bahkan seekor unta istana yang biasanya duduk malas di dekat taman, meneteskan air mata. Entah karena debu, atau karena ia pun tahu. Hari itu, dunia sedang sujud dalam diam. Raja turun dari singgasananya. Ia memeluk ketiga pendeta itu satu persatu. Lalu memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Wahai Abu Nawas, atas jasamu menyelamatkan 3 jiwa dari kesombongan. Dan menyatukan perbedaan dengan senyum dan logika. Mintalah apapun, maka akan aku beri. Rakyat berseru. Minta rumah, minta unta, minta emas 1 gudang. Tapi Abu Nawas tersenyum kecil, menunduk, dan menjawab. Yang mulia, aku hanya ingin 1. Izinkan aku tetap jadi orang biasa. Karena terkadang, kebenaran justru lebih terdengar jika disampaikan oleh orang yang tak punya kuasa apa-apa. Raja terdiam, lalu mengangguk pelan.
Kalau begitu, engkau tetap milik rakyat, wahai Abu Nawas. Di zaman kita hari ini, debat seringkali bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk memenangkan ego. Orang berlomba membantah, tapi tak ada yang mau mendengar. Kita terlalu sibuk menjadi pembicara, dan lupa belajar menjadi pendengar. Kita ingin meyakinkan orang, tanpa memastikan, apakah hati kita sendiri sudah yakin, atau hanya warisan dari lingkungan? Abu Nawas mengajarkan, bahwa berdakwah tidak harus berteriak. Menegakkan kebenaran tidak selalu dengan marah. Kadang cukup dengan satu ember kosong, segelas air, dan hati yang tenang. Karena kebenaran tidak butuh dibela dengan benci, tapi cukup disampaikan dengan cinta dan akal yang jujur. Sahabat semua, itulah kisah ketika Abu Nawas berhadapan dengan pendeta sombong dari barat. Bukan dalam medan perang, bukan dalam ruang pengadilan, tapi di panggung logika dan hati nurani. Bukan pedang yang digunakan, bukan makian yang dilemparkan, tapi satu demi satu pertanyaan dijawab dengan akal yang jernih, hati yang lapang, dan senyum yang tak goyah meski dibenturkan dengan kesombongan. Kemenangan dalam kisah ini bukan saat lawan tak bisa menjawab, tapi saat ia akhirnya menunduk dan mengaku. Bukan kalah, tapi sadar. Kalau kamu pernah merasa seperti pendeta itu, mempertahankan pendapat hanya karena malu mengakui salah, atau pernah akhirnya luluh setelah bertemu orang yang tak banyak bicara, tapi mengena, silakan tulis di kolom komentar. Aku pernah. Karena mungkin kisah ini adalah cermin untuk kita semua. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nyalakan loncengnya. Karena di episode selanjutnya, kita akan kembali bertemu dengan Abu Nawas. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pelayan kebenaran, yang menyampaikan cahaya dengan tawa dan kasih. Sampai jumpa di Hikayat Abu Nawas. Tempat di mana logika dibalik, agar hatimu terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.